Hai guys, it's me Raihan Dwiki. Video ini adalah lanjutan dari part 1 sebelumnya. Jadi kalau kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah nonton video part 1-nya ya. Atau kalian bisa klik icon i yang ada di pojok kanan atas screen kalian. Oke, jadi di video kali ini aku akan jelasin bagaimana cara isi elemen laporan keuangan, cabang utama perusahaan, dan tahap-tahap pengisian formulir ISPT PPh Badan Rupiah 2010. Keep stay tune ya. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuka aplikasi ISPT PPh Badan Rupiah 2010-nya terlebih dahulu ya. Untuk bagaimana cara membuka aplikasi ini udah aku jelasin di part 1-nya. Jadi, kalau kalian lagi nonton video ini, pastiin kalian nonton part 1-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita langsung buka aja aplikasi ini. Kemudian ketika sudah muncul tampilan seperti ini, langkahnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu kita connect to database terlebih dahulu, yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Nah, kemudian setelah itu akan ada muncul login aplikasi terlebih dahulu. Di sini untuk username-nya administrator. Kemudian untuk password-nya adalah 123. Langsung kita klik OK aja. Kemudian setelah itu di pojok kiri sebelah atas ada submenu program. Kemudian di sini ada menu buat SPT baru dan buka SPT yang ada. Di sini kita buat SPT baru. Nah, jika kalian buat SPT yang ada, nanti akan muncul halaman seperti ini ketika kalian sudah membuat SPT baru kalian tadi. Nah, kita close aja dulu, kemudian kita di sini buat SPT baru berdasarkan pembukuan dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini tahun pajaknya adalah 2018, kita buat aja. Oke, setelah tadi kita mengisi SPT baru yang ada di menu program, aplikasi ISPT PPh Badan Rupiah ini masih banyak menu yang lainnya, yaitu ada menu utility, SPT Tools, dan SPT PPh. Di sini, aku akan mulai jelasin dari utility. Dalam utility terdiri dari profil wajib pajak, import data, ekspor data, setting tarif, dan set username password. Di sini, kalau kalian ingin merubah profil wajib pajak yang telah kalian buat sebelumnya, kalian bisa edit di menu utility di bagian profil wajib pajak. Kemudian ketika kalian ingin impor dan ekspor data, ada di menu utility juga. Begitu juga dengan setting tarif dan set username password. Nah, username password ini ketika kalian sudah berada di halaman awal untuk memasuki aplikasi ISPT, ada tampilan untuk login. Nah, kalian ketika ingin merubahnya bisa di menu utility. Kemudian untuk di menu sebelah kirinya, yaitu ada SPT Tools yang terdiri dari hapus SPT, menu cetakan, dan lapor data SPT ke KPP. Untuk menu yang terakhir yaitu SPT PPh, di sini terdiri dari lampiran khusus, lampiran, SPT PPh wajib pajak badan, penghitungan PPh pasal 26 ayat 4, kemudian transkrip, kutipan elemen laporan keuangan, dan yang terakhir adalah daftar surat setoran pajak. Setelah tadi kita mengetahui menu-menu yang ada di aplikasi ini, terus gimana ya cara ngisi ISPT-nya? Gak usah lama-lama lagi, yuk kita isi bareng. Yang pertama-tama kita isi yaitu transkrip kutipan elemen laporan keuangan ya, yaitu yang ada di menu SPT PPh ini. Kemudian kita langsung klik aja. Di dalam menu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan ini terdiri dari 4 menu. Di antaranya yaitu neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Di sini yang kita kerjakan pertama kali yaitu di neraca aktiva. Yang pertama ada kas dan setara kas. Di dalam uraian ini, kita isi berdasarkan neraca, terdapat kas dan setara kas senilai 2.450.000.000. Langsung kita isi aja. Nah, kemudian di angka 2 ini ada investasi sementara. Di dalam neraca PT MNF Pesona Indonesia tidak dapat investasi sementara. Namun yang dimaksud dengan investasi sementara di sini adalah investasi jangka pendek, merupakan investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Contohnya itu seperti akun tabungan bank, reksadana, dan lain-lain. Kemudian kita lihat lagi pada neraca PT MNF Pesona Indonesia, di sini terdapat piutang usaha senilai 2.310.000.000. Sebenarnya piutang itu dibagi menjadi 3, yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang jangka panjang. Di sini, untuk piutang usaha dibagi lagi menjadi 2, yaitu piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan untuk piutang lain-lain terdiri menjadi 2, yaitu piutang lain-lain pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.
Pada neraca tadi, piutang usaha yang dimaksud adalah piutang yang tertera pada angka 3, uraian yang dimaksudkan adalah piutang usaha pihak ketiga, yaitu 2.310 juta. Kemudian, kita lihat lagi pada neraca, terdapat persediaan senilai 38.380 juta. Langsung kita isi aja persediaan 38.380 juta. Setelah itu, terdapat biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka senilai 234 juta. Kemudian, terdapat uang muka pajak senilai 1.266 juta. Nah, untuk uang muka pajak di sini itu termasuk pada aktiva lancar lainnya. Setelah kita selesai mengisi aktiva lancar, selanjutnya kita mengisi aktiva tidak lancar yang terdiri dari harga perolehan aktiva tetap, akumulasi penyusutan, dan investasi. Di sini, untuk harga perolehan aktiva tetap terdiri dari tanah dan bangunan dan aktiva tetap lainnya. Di sini terdapat fixed asset dari perusahaan PT MNF Pesona Indonesia. Untuk total bangunan permanen, di sini sebesar Rp5.294.690. Kita langsung isi aja ke ISPT PPH Badan Rupiah 2010. Selanjutnya, untuk aktiva tetap lainnya, senilai Rp3.137.320.910. Kita lakukan hal yang sama, yaitu mengisikan kembali ISPT-nya. Kemudian, dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang ada pada laporan neraca PPMN. Di sini, untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp2.505.444.555. Kita langsung isi aja. Dan untuk yang terakhir dalam aktiva tidak lancar, yaitu investasi. Investasi sebesar Rp45 miliar. Langsung saja kita masukkan ke angka 16, yaitu investasi pada perusahaan asosiasi. Yang dimaksud perusahaan asosiasi di sini adalah berdasarkan PSAK 15, entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, di mana investor memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Jadi kita langsung masukkan aja di angka 16, yaitu investasi pada perusahaan asosiasi sebesar Rp45 miliar. Kita lihat di sini untuk jumlah aktivanya sebesar Rp95.431.431.045. Kita sesuaikan dengan yang ada di neraca PT MNF apakah sudah balance. Nah, ternyata di sini sudah balance nih guys nilainya. Lanjut aja, kita bisa ke neraca kewajiban. Selanjutnya kita telah masuk di neraca kewajiban. Untuk lebih lanjutnya kita cek neraca perusahaannya langsung yuk. Di sini dalam neraca terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas. Yang pertama yaitu di kewajiban lancar ada hutang usaha senilai Rp4.282 juta. Kita langsung isi aja di ISPT-nya. Nah, selanjutnya hutang pemegang saham. Hutang pemegang saham di sini tidak terdapat hutang pemegang saham dalam uraian neraca kewajiban dalam ISPT ini. Dan
Hutang pemegang saham itu termasuk hutang yang berjangka waktu panjang. Kemudian, karena pemegang saham di sini tidak diketahui apakah memiliki hubungan istimewa atau tidak, sehingga aku mengasumsikan bahwa hutang ini tidak memiliki hubungan istimewa yang mengakibatkan masuk ke dalam angka 12 uraian hutang jangka panjang pihak lain. Kemudian kita lihat lagi di neraca ada hutang pajak sebesar 1.423.000.000. Hutang pajak berada di angka nomor 4. Kemudian kita lihat lagi di sini ada hutang yang masih harus dibayar sebesar Rp142.300.000. Kita masukkan ke angka 6, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Kemudian kita lihat lagi di sini ada hutang lain-lain sebesar Rp117.700.000. Kita masukkan ke angka 10, yaitu kewajiban lancar lainnya. Kemudian di dalam neraca terdapat hutang bank sebesar Rp38.201.192.045. Kita langsung masukin aja yuk hutang banknya. Hutang bank di sini terdapat di angka 7. Kemudian, di dalam ekuitas terdapat modal saham sebesar 40 miliar. Untuk modal saham terdapat di angka 16. Kemudian kita lihat lagi di dalam neraca terdapat laba ditahan tahun sebelumnya. Laba ditahan tahun sebelumnya ada di angka 18 sebesar 1.518.500. Kemudian, yang terakhir adalah saldo laba rugi periode berjalan, yaitu yang berada di angka 19, yakni laba ditahan tahun ini. Kita langsung masukin aja angkanya sebesar 8.066.739.000. Selanjutnya, kita cek nih, apakah jumlah kewajiban dan ekuitas yang sudah kita buat dalam ISPT ini sudah balance dengan Excel yang sudah ada sebelumnya, yaitu Rp95.431.431.045. Di sini jumlah antara kewajiban dan aktiva yaitu balance ya. Sekarang kita sudah berada di menu terakhir yaitu laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini kita sudah mendapatkan data komersil dari perusahaan. Nah, di sini aku udah membuat data yang sesuai dengan data komersil perusahaan dan menyesuaikan ISPT sehingga ini memudahkan kita dalam menyusunnya. Yang pertama yaitu ada penjualan bersih. Penjualan bersih di sini senilai Rp46.617.989.000. Kita langsung masukin aja yuk, yaitu penjualan bersih di sini senilai Rp46.617.989.000. Kemudian, secara otomatis akan ke link sampai ke bawahnya. Selanjutnya kita isi yaitu pembelian. Pembelian di sini sebesar Rp54.900.000. Kemudian yaitu saldo barang awal Rp17.750.000. Kemudian saldo barang dagang akhir sebesar Rp38.380.000. Di sini tidak terdapat beban penjualan, namun terdapat beban umum administrasi sebesar Rp3.751.250.000. Kita langsung isi aja di beban umum administrasi angka 8.
Kemudian terdapat penghasilan, beban lainnya di sini terdapat beban sebesar 530 juta. Kita langsung isi aja di sini 530 juta. Nah, maka untuk total laba bersihnya adalah 8.066.739.000. Kita cek lagi yuk yang ada di data komersil tadi yang sudah kita buat, apakah sudah balance atau belum. Nah, ternyata sudah balance nih guys, 8.066.739.000 rupiah. Itu dia bagaimana cara mengisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan dari mulai neraca aktiva, neraca kewajiban, hingga laba rugi. Namun, ketika kalian memiliki transaksi hubungan istimewa di sini, elemen-elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK nomor 7 jangan lupa untuk dimasukin ya. Karena di sini PT MNF tidak memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, jadi di sini dikosongkan saja. Untuk itu, kita lanjut yuk bagaimana cara pengisian apabila perusahaan memiliki cabang utama. Nah, apabila suatu perusahaan memiliki cabang utama, itu diisi dalam, kita klik SPT PPH, kemudian di sini ada lampiran khusus. Dalam lampiran khusus ini kita mengisi daftar cabang utama perusahaan kita. Namun dalam lampiran khusus ini masih ada menu yang lain, yaitu seperti daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, dan sebagainya. Kita langsung klik aja di sini daftar cabang utama perusahaan. Ingat ya, di sini yang diisi hanya cabang utama perusahaan, bukan cabang pembantu. Apa sih yang membedakan antara cabang utama dan pembantu? Cabang utama itu merupakan kantor cabang yang dibuka di salah satu kota atau daerah sebagai perwakilan langsung dari kantor pusat. Sedangkan kalau cabang pembantu merupakan kantor perwakilan yang ada di daerah-daerah dan di bawah kantor cabang utama. Seperti itu perbedaannya. Nah, kebetulan PT MNF ini tidak memiliki cabang utama perusahaan. Jadinya, di daftar cabang utama perusahaan ini tidak perlu diisi. Setelah itu, apabila PT MNF tidak memiliki cabang utama perusahaan, kita langsung aja ke langkah selanjutnya, yaitu mengisi lampiran yang ada di aplikasi ini. Transkrip elemen laporan keuangan sudah, cabang utama perusahaan sudah, lalu gimana ya cara ngisi lampiran aplikasi ISPT PPH Badan Rupiah 2010 ini? Oke, jadi di sini aku langsung jelasin. Untuk mengakses lampirannya terdapat di menu SPT PPH dan langsung klik lampiran. Di sini terdapat 6 lampiran. Dalam pengisian SPT lebih baik kita ngisinya dari belakang dulu ya. Di sini langsung aja di formulir 1771 bagian 6, daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Dalam formulir 6 ini terdapat 2 bagian, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan yang kedua daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini untuk penyertaan modal dan pinjamannya harus memenuhi kriteria, yaitu yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam petunjuk pengisian 1771 ini. Nah, kalau kalian ingin membaca petunjuk pengisiannya nanti sudah aku disediakan di description box ya. Dan diatur juga pada pasal 18 ayat 4 huruf A Undang-Undang PPH di mana wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Ternyata penyertaan modal yang dilakukan oleh PT MNF kepada Expedisi International Corporation sebesar 30%, penyertaannya itu termasuk hubungan istimewa karena telah melebihi 25%, senilai 45 miliar. Di sini dengan valuta asingnya adalah sekian yang kita isi di ISPT. Kita langsung buat baru aja di sini. Jangan lupa untuk domisili perusahaan afiliasi ini PT MNF memiliki penyertaan modal di Thailand kepada Expedisi International Corporation. Alamatnya adalah Transaksi Street kemudian Expedisi International Corporation ini tidak memiliki BUT di Indonesia sehingga kita di sini langsung klik tidak ada aja. Kemudian untuk valuta asingnya atau falas kita langsung scroll down sampai menemukan mata uang Thailand yaitu baht. Kita
Kita langsung klik aja dengan jumlah falasnya, yaitu tadi 101.819.169,1557 dengan kursnya yaitu 441,96. Maka secara otomatis jumlah rupiahnya adalah 45 miliar. Nah, di sini untuk persentase modal yang disetor yaitu sebesar 30%. Kita langsung simpan aja. Di sini jika tidak ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi yang lain langsung ditutup aja, dan jangan lupa untuk formulir nama disimpan. Kemudian kita lanjutkan. Kita klik lampirannya lagi, yaitu formulir 1771 lampiran yang kelima. Nah, di sini lampiran kelima yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus, dan komisaris. Kita lihat lagi di data perusahaannya. PT MMS memiliki data pemegang saham sebanyak 3 dan data susunan pengurus dan komisaris sebanyak 3 juga. Kita isi dari mulai data pemegang saham ya. Setelah selesai mengerjakan lampiran 6, lampiran selanjutnya yang kita kerjakan adalah lampiran 5. Lampiran 5 di sini bagi menjadi 2, yaitu daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita langsung lihat data perusahaannya aja. Di sini PT MMF memiliki data pemegang saham sebanyak 3 dan data susunan pengurus dan komisaris sebanyak 3 juga. Kita langsung isi aja data pemegang sahamnya. Kita klik baru, kemudian kita isi. Di sini, untuk jumlah modal disetor penuh, dapat kita lihat di neraca bagian ekuitas. Di sini modal sahamnya sebesar 40 miliar. Jadi langsung kita masukkan aja di sini 40 miliar. Nah, kemudian setelah selesai mengisi bagian A yaitu daftar pemegang saham, selanjutnya kita isi bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Langsung kita klik baru aja, kemudian kita isi. Nah, begitulah bagaimana cara mengisi lampiran 5 dari daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus, dan komisaris. Selanjutnya, setelah kita dari formulir 5, kita ke formulir selanjutnya yaitu formulir 2. Setelah selesai mengisi lampiran 5, langkah selanjutnya adalah kita mengisi lampiran kedua. Lampiran kedua di sini adalah rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Tampilannya seperti ini, tapi di sini aku buatnya di Excel terlebih dahulu agar nanti lebih mudah mengisinya dalam SPT. Seperti ini, yaitu yang nomor 1, jenis biaya pembelian bahan atau barang dagangan. Dapat kita lihat di data komersil perusahaan, yaitu pembelian sebesar 54.900. Kemudian kita langsung masukkan saja
54.900. Kemudian setelah itu ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya terdapat di, kita lihat di sini di biaya usaha lainnya, yaitu sebesar 1.605.000.000. Oke, selanjutnya angka 3 biaya transportasi. Kita lihat data komersilnya di sini. Nah, di sini biaya transportasi dan perjalanan dinas di sini berdasarkan asumsinya, yaitu biaya transportasi ini dimaksudkan atas perjalanan dinas sebesar 358.500.000. Kemudian kita langsung masukkan saja ke biaya usaha lainnya. Selanjutnya di angka 4 yaitu ada biaya penyusutan dan amortisasi. Bisa kita lihat datanya lagi. Di sini untuk biaya penyusutan dan amortisasinya dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 707 juta. Kemudian yang kelima ada biaya sewa dalam biaya usaha lainnya. Itu sebesar 244.500.000. Kemudian untuk biaya bunga pinjaman berasal dari biaya dari luar usaha. Kemudian setelah itu biaya sehubungan dengan jasa di sini tidak ada. Kemudian biaya piutang tak tertagih juga tidak ada, betul. Kemudian untuk biaya royalti apakah ada? Tidak ada juga. Kemudian biaya pemasaran atau promosi, kita lihat di sini biaya iklan dan promosi 300 juta di biaya usaha lainnya. Kemudian untuk biaya-biaya yang tidak dicantumkan dalam ISPT ini dimasukkan ke dalam biaya lainnya, yaitu di sini yang sudah aku beri tanda kuning di sini, yaitu biaya perawatan dan perbaikan, biaya audit konsultan pajak dan hukum, kemudian ada biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank dan biaya lainnya. Dijumlahkan saja sehingga hasilnya 536.250.000. Kemudian di sini untuk persediaan awalnya didapatkan dari data komersilnya juga. Persediaan awalnya 17.750.000.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya di sini didapatkan dari data komersil juga, yaitu 38.380.000.000. Nah, setelah itu kita menghitung jumlahnya nih. Menghitung jumlah dari 1 hingga 12 dikurangi dengan persediaan akhir. Di sini sudah mendapat harga pokok penjualan, begitu juga dengan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Di sini sudah di-compare dengan data komersilnya sudah sama ya guys. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan angka-angka ini ke dalam ISPT. Kita langsung masukin aja yuk. Yang pertama ada pembelian bahan atau barang dagangan. Kemudian selanjutnya ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya, yaitu 1.605.000.000 di biaya usaha lainnya. Untuk jumlah rupiah yang ada di sebelah kanan ini sudah by system ya guys. Jadi secara otomatis akan terhitung sendiri. Kemudian selanjutnya ada biaya transportasi. Biaya transportasi di sini sebesar 358.500.000. Kemudian untuk biaya penyusutan dan amortisasinya tadi sebesar 707 juta. Selanjutnya untuk biaya sewa sebesar 244.500.000. Kemudian biaya sehubungan dengan biasa tidak ada, biaya tanggal wajib tidak ada, untuk royalti tidak ada. Kita langsung ke angka 10 yaitu biaya pemasaran atau promosi.
Di sini untuk biaya pemasaran atau promosinya sebesar 300 juta. Kita lanjut ke biaya lainnya, yaitu sebesar 536.250. Nah, kemudian untuk persediaan awal dan akhirnya 17.750. Untuk persediaan akhirnya sebesar 38.380 juta. Oh iya, di sini maaf tadi aku kelewatan di angka 6, yaitu di biaya bunga pinjaman. Di sini untuk biaya bunga pinjamannya di biaya dari luar usaha sebesar 2.550 juta. Kita cek apakah penghitungan sudah betul. Nah, sudah betul nih guys. Kita langsung klik simpan aja ya. Itu dia tahap awal pengerjaan ISPT PPh Badan Rupiah 2010. Pastikan kalian isi sesuai dengan apa yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Kalau kalian ikutin step aku dari awal, pasti kalian bisa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini yang banyak ya, biar semua orang menjadi cerdas pajak sama seperti kalian. Oh iya, nyalain bell notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Thank you and see ya!